tapi tidak signifikan. Eh, Kemudian sayur-sayuran, bawang putih, bawang merah, eh, masih di harga yang relatif normal. Jadi rasanya nggak perlu panic buying ya, di pasar masih sangat tersedia cabai dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan sih kayaknya nggak perlu panic buying gitu. Ini live-nya nggak sendirian pastinya, ada Arya karena kan saya nggak pegang Instagram official Pilares, bukan Instagram pribadi saya. Jadi um, ya makanya dibikin dulu iklannya dan lain-lain, dan pasti ada manajer saya di sini dan dia memakai masker. Gitu. Tanggapan kakak terhadap orang yang belanja berlebihan tanpa melihat yang lain gitu ya, akhirnya ya tentu saja itu tadi saya udah jawab gitu. Mudah-mudahan um, ya apa yang saya sampaikan bisa cukup didengar gitu, artinya kita nggak perlu sampai panic buying. Beli yang secukupnya aja, mungkin persediaan selama 2 minggu gitu. Nggak perlu juga kemudian menumpuk barang di rumah terlalu banyak gitu. Um, dan mulai menyusun list. Kalau saya menyusun list, sebenarnya yang kita butuhkan itu apa sih? Dan akhirnya berkurang. Jujur aja ya, list belanjaan saya itu jadi berkurang. Kayak misalnya gini, saya makan sehari, uh, misalnya saya beli sayur bayam, kemudian ada tempe, kemudian ayam. Ata kemarin tuh harga-harga bawang, cabai merah, dan lain-lain di pasar tuh masih cukup relatif aman. Hmm. Terus kalau belanja-belanja kayak buat ngepel dan lain-lain gitu juga saya nggak berlebihan sih, karena um, tetap aja ngepel di rumah sehari sekali ya, tak kita ngepel ya, kadang 2 kali, kadang sehari sekali. Terus apalagi kegiatan saya tak di rumah, olahraga saya ya, kadang-kadang gantian saya sama yang kerja di rumah, um, cuci baju, setrika baju, ngurusin tanaman, um, dan ya ya gitulah, kegiatan yang normal-normal aja sebenarnya dilakukan oleh semua orang mungkin gitu. Apa tak? Setrika baju katanya ya, kadang-kadang saya setrika baju juga gitu, gantian sama yang kerja, jadi kita bagi-bagi tugas, kadang dia yang cuci saya yang setrika bajunya atau sebaliknya gitu. Terus bantuin bersih-bersih juga, itu aja sih, ngelap-ngelap kaca lah, meja-meja. Dan tadi soal belanja itu juga akhirnya saya melis down, dan setelah saya list saya nggak butuh juga belanja yang terlalu berlebihan akhirnya, karena sebenarnya kebutuhan yang ada di rumah juga nggak terlalu banyak kalau buat saya pribadi ya, mungkin pasti setiap orang punya kebutuhan yang beda-beda gitu. Jadi ya so far sih semuanya cukup cukup ada, dan nggak perlu ada yang terlalu berlebihan belanjanya. Buat saya efeknya, ada pertanyaan tadi, buat saya efek COVID ini apa buat diri saya pribadi? Tentunya ya kegiatannya pasti nggak ada. Apalagi saya pekerja seni, saya kerja di film sebagai seorang aktor. Yang kalian tahu sendiri kalau kerja di film itu kerjanya komunal, artinya banyak banget orang gitu, bisa 120, 110 lebih gitu, kru dan lain-lain. Dan pasti saling berinteraksi. Kerjanya juga di lapangan, nggak bisa nggak bisa work from home. Saya rasa banyak banget juga pihak-pihak lain yang mungkin tidak bisa work from home. Saat ini jujur saya tidak bekerja sama sekali, dan kalau ditanya terus sumber penghasilannya buat hidup gimana ya, tentu dari apa yang ada. Meminimalisir pengeluaran pasti, kemudian itu dia kenapa saya melist down apa sih yang sebenarnya saya butuhkan gitu, apa yang nggak perlu saya beli gitu. Uh, Terus jajan saya jadi berkurang banyak sekali, artinya kan biasanya ada nongkrong, ada apa sama teman-teman gitu ya, pergi kemana gitu, ini jadi berkurang drastis. Jujur aja jadi menabung, maksud bukan menabung, jadinya pengeluarannya turun turun justru jadi turun drastis gitu, karena ya praktis saya di rumah aja gitu, dan mengandalkan tentunya saving yang ada gitu, entah sampai kapan. Jadi kita sama-sama bisa berdoa aja gitu ya. Um, Kenapa harus aktor? Kalau bukan aktor apa? Maaf saya nggak ngerti nih pertanyaannya. Maksudnya mungkin profesinya kali ya. Semoga uh, Kak Reza dan kru-kru selalu sehat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Mana nih tadi?
Bang, RSUD Cengkareng sebagai RS rujukan masih kekurangan APD. Semoga kita bisa.com bisa memberi APD ke kami. Ya, nanti kita akan list kira-kira ini akan ya insya Allah kalau misalnya kita dapat cukup banyak gitu ya dalam segi jumlah dan kita bisa bisa bagi ini ke beberapa rumah sakit yang khususnya mungkin sangat membutuhkan APD. Saya akan bicarakan dengan tim di Apika Action Aid juga dengan kita bisa. Um, Tanggapan soal lockdown atau tidak lockdown. Saat ini sebenarnya kan beberapa daerah sudah melakukan apa namanya karantina wilayah kalau nggak salah ya dalam skala kecil. Di situasi seperti ini memang yang saya tahu, koreksi kalau saya salah, kalau mungkin ada yang lebih tahu boleh ikutan komentar di kolom komennya. Tapi setahu saya untuk sebuah daerah untuk bisa melockdown daerahnya tentu itu harus seizin dengan pemerintah pusat. Itu nomor satu. Nomor dua, kemarin saya dengar pidatonya Bapak Joko Widodo bahwa kalau daerah-daerah mau mengisolasi atau mengkarantina kecil-kecilan gitu ya, itu seingat saya di pidato tersebut masih diizinkan selama tidak dalam tingkatan provinsi gitu dalam skala besar. Dan memang ada beberapa hal yang kalau saya pribadi masih mempertanyakan sebenarnya kayak misalnya soal mudik gitu ya. Kan kita juga serba salah gitu. Maksudnya mau melarang orang mudik, sementara kemarin saya nonton di salah satu program di TV swasta bahwa ada bapak-bapak yang ingin mudik, tapi kemudian daerahnya sudah ditutup gitu dan nggak bisa mudik. Terus bapak-bapak itu ditanya, Bapak di Jakarta kerja apa enggak? Iya, saya kerja sebagai pedagang asongan. Nyambung lagi. Lalu kemudian bekerja sebagai pedagang asongan, terus ditanya, kalau Bapak pulang kampung, Bapak ada kerjaan nggak? Nggak ada. Jadi Bapak kenapa mau pulang kampung gitu? Ya karena keluarga saya khawatir di kampung. Uh, dan akhirnya karena pemerintah sudah menutup, si Bapak ini itu nggak bisa pulang gitu. Dan mungkin akan ada banyak sekali hal-hal serupa. Itu yang mungkin mesti juga dipikirin secara teknis bagaimana gitu. Karena kalau mereka pulang, pun terutama dari daerah-daerah yang sudah dinyatakan zona merah, salah satunya Jakarta, ya mereka pasti harus dikarantina dulu selama kurang lebih 14 hari gitu. Jadi buat saya memang uh, lockdown ini sangat sangat rumit ya sebenarnya. Apakah kesediaan pangan kita cukup? Apakah ini akan menimbulkan kepanikan banyak orang? Karena gini, ada beberapa daerah-daerah yang tidak di lockdown tapi disiplin masyarakatnya luar biasa. Jadi mungkin kita juga harus balik mengingatkan diri kita sendiri bahwa kalau ada sebuah himbauan, saya tahu kondisinya nggak semua bisa dipukul rata gitu ya. Tapi memang yang bisa, yuk kita sama-sama mengkarantina diri kita sendiri di rumah dengan tidak bepergian, kecuali hal-hal yang sangat urgent, yang sangat penting gitu ya. Karena sebenarnya kita juga, saya selalu berpikir gini, saya mungkin saja positif gitu ya, saya bisa saja menjadi carrier. Nah, kalau saya pergi-pergi, atau saya nongkrong, atau saya ngumpulin teman di rumah misalnya gitu ya, dalam jumlah banyak, jangan-jangan tanpa saya sadari saya lagi nyebar-nyebarin virus itu ke orang-orang lain gitu. Jadi sebenarnya bukan sayanya hanya menjaga jarak untuk kepentingan saya, tapi juga untuk kepentingan orang lain. Dan itu mudah-mudahan juga bisa sama-sama kita apa ya kita ingat gitu bahwa urusan corona ini bukan urusan sepele, ini urusan yang sangat berat dan urusan yang sangat harus diwaspadai. Saya membaca sebuah informasi yang cukup cukup valid sumbernya bahwa sebenarnya sampai kapan sih wabah ini gitu ya? Kemudian apakah wabah ini punya jamnya, punya waktunya, limited gitu? Kita tahu bahwa coronavirus ini adalah self-limiting disease kalau nggak salah istilahnya. Ketika sudah terpapar gitu ya. Hai, tapi kalau misalnya ditanya secara keseluruhan kapan ini semua selesai, pada akhirnya ya bagaimana manusianya kemudian juga menjaga itu semua gitu untuk tidak semakin meluas gitu dan tentunya ini butuh kerjasama dari banyak pihak ya nggak hanya pemerintah tapi masyarakat partisipasi masyarakat dalam hal ini
saya rasa sangat dibutuhkan. Kita harus sama-sama disiplin, kita harus sama-sama khawatir bahwa kita mungkin bisa menjadi penyebarnya, atau kita carrier, atau kita dengan gejala ringan. Jadi kita berpikir, oh saya sehat-sehat aja, jadi fine-fine aja gitu, keluar dan lain-lain. Tapi ternyata ada orang yang mungkin imunitasnya agak lebih rendah, bisa terpapar gitu. Jadi mudah-mudahan ya hal ini bisa cukup cukup menjawab ya. Sudah habis waktunya. Oke. Baik, saya rasa itu aja. Mudah-mudahan obrolannya cukup bermanfaat. Maaf nggak bisa lebih lama daripada ini karena ada kegiatan-kegiatan berikutnya. Akan ada apa lagi nanti ya? Ya, nanti ya dikasih tahu. Tadi ada pertanyaan, boleh nggak tolong kitabisa.com ini atau pejuang corona ditaruh di page-nya? Ya bisa. Nanti kita akan informasiin, lagi dibikin. Jadi sebagai penutup, sekali lagi saya mengingatkan kalian untuk mengajak semuanya menggalang solidaritas untuk menghadapi wabah virus dengan membantu para pejuang corona dengan cara berdonasi di kitabisa.com pejuang corona. Gitu kira-kira. Jadi terima kasih buat yang sudah ikutan atau nonton live-nya. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi. Bye-bye. Stay safe, jangan lupa cuci tangan, jaga kebersihan, olahraga sebisa mungkin, dan konsumsi buah-buahan juga, makanan sehat, dan lain-lain. Jadi stay safe and stay healthy. Jaga kesehatan semuanya, dan buat semua pejuang medis juga semangat terus dalam berjuang.